Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan sebagian daripada keutamaan salat, poin ke-16, anna salata tahdhabul abdu minas sifatil dzamimati. Tahdhabu dari kata hadzaba, ya. Jadi zahaba dibalik hadzaba, didahulukan haknya. Tahdhabu dapat menghilangkan al-abdu, seorang hamba, minas sifatil dzamimati, dari sifat-sifat yang tercela. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi enggak sahun semua, ya. Ada yang daimun, ya. Kalau sahun an salatihim, ini ala salatihim. Innal insana, sesungguhnya insan, manusia itu, khuliqa, diciptakan, halu'an, keluh kesah. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keluh kesah. Idza massahu syarru, apabila mengenai kepadanya asyarru, keburukan, jazu'an, mengeluh. Wa idza massahul khairu, dan apabila mengenai kepadanya kebaikan, manu'an, kikir, ya, menolak. Illal musallina, kecuali orang-orang yang salat, alladzina, yaitu orang-orang, hum, mereka, ala salatihim, atas salat mereka, daimuna, langgeng. Al-Ma'arij 19-23. Al-ayatu, ayat-ayat ini, yakni al-insanu idza massahu syarru ishtadda juz'ahu, ishtadda jaza'ahu wa dhajarahu, wa idza massahul khairu minallahi ta'ala syuhha wa mana'a haqqallahi ta'ala fi dzalika. Yaitu bahwasanya manusia itu idza massahu syarru, apabila mengenai kepadanya keburukan, ishtadda jaza'ahu, ya, sangat amat sangat, ya, jaza'ahu, kecemasannya, wa dhajarahu, dan kegelisahannya, jaza'a dan dhajarah. Wa idza massahul khairu, dan apabila mengenai kepadanya kebaikan, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, syuhha, ya, dia berperilaku kikir, syuhun muta'un, wa mana'a haqqallahi ta'ala, dan menahan hak-hak Allah Ta'ala fi dzalika, kepada hal yang demikian itu. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, anna nabiyya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, syarru ma fir rajuli syuhhun hali'un wa jubnun khali'un, rawahu Ahmad fil Musnad. Syarru ma fir rajuli, keburukan apa-apa yang ada pada seorang laki-laki, syuhun, pelit, hali'un, ya, kenceng, ya, pelit yang kenceng. Bagaimana itu? Pelit banget, ya, 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 pelit banget, ya. Syuhun hali'un. Wa jubnun khali'un, jubnun, apa jubun? Penakut, ya.
Jubnun, penakut. Khali'un, yang berlebihan. Jubnun khali'un, rasa takut yang berlebihan. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kembali kita mendapatkan nasihat-nasihat yang baik oleh Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki dalam kitab namanya Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Masih membahas tentang salat, bahwa salat itu bisa menjadikan sebab pelaku salat terhindar dari sifat-sifat adz-dzamimah, sifat-sifat yang tercela. Jadi sifat itu ada sifat yang mulia, ada sifat yang tercela. Karena memang manusia itu secara fisik tercipta dari tanah, non fisiknya roh, itu dikirimkan langsung oleh Allah. Kita ada dari unsur duniawi, yaitu dari tanah, karena berangkat dari biji-bijian. Kemudian ada unsur ukhrawi karena terkait dengan ruhaniyah, jiwa. Jasad kasar menciptakan syahwat. Syahwat menggerakkan seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik. Di Lentera Pagi saya beberapa hari ini masih membahas tentang bahayanya hawa nafsu, syahwat hawa nafsu. Bahkan ada jihad yang terabaikan, judulnya jihad yang terabaikan. Kita ini diperintahkan untuk jihad, wajahidu fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah. Tapi dalam jihad itu yang terbesar adalah jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Nah, melawan hawa nafsu ini sering terabaikan. Karena itu kata seorang ulama, dia mengatakan bahaya yang bisa mengancam diri kita adalah apa-apa yang ada di kanan kiri kita. Pertama adalah syahwat hawa nafsu, yang kedua adalah keburukan seorang istri, yang ketiga keburukan seorang anak. Kalau istrinya baik, membawa kepada kebaikan. Tapi kalau istrinya buruk, jahat, bisa jadi laki-laki baik pun akan berbelok menjadi orang yang tidak baik. Itu karena apa? Terpengaruh. Orang-orang yang sholatnya sudah istiqamah, orang-orang yang sholat itu sudah daimah di sini, daimun, daimatun, udah langgeng, udah istiqamah, dia akan terbebas dari penyakit namanya keluh kesah. Nah, keluh kesah itu berangkat dari jasad kasar menyentuh kepada roh, akhirnya muncul penyakit keluh kesah. Karena itu sucikan jiwa kita berangkat dari mensucikan badan kasar kita, bahwa wudu suci hadas dan najis, tapi sesungguhnya wudu itu menggerakkan diri untuk suci hati dari penyakit-penyakit hati. Damimah. Manusia itu hidup dalam keluh kesah. Belakangan ini hujan terus. Apa kata orang?
hujan mulu, ya, jemuran nggak kering-kering, ya, repot dah punya anak kecil, ya, kehabisan pakaian, ya. Hujan mulu, mau kemana-mana ribet, ya, apalagi naik motor, ya, repot, gitu. Ngeluh, ya. Akhirnya dikasih panas. Begitu dikasih panas, ngomongnya, Masya Allah panas banget dah. Ya, panas banget nih. Udah berapa hari anu. Jadi manusia itu serba salah. Ya. Dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh. Nah itulah kehidupan. Padahal ya, proses pergantian cuaca itu juga pendidikan kesabaran buat kita, ya. Kita ini dididik untuk sabar lewat proses perubahan cuaca. Kelihatannya terang, ya. Jalan, ya, mau ke pasar atau kemana gitu. Begitu starter motor jalan kira-kira ya 100 meter 200 meter kerayak hujan, ya. Ya. Coba apa kata kita? Kirain udah nggak hujan. Nah itu keluh kesah kita. Jadi hidup itu isinya keluh kesah, ya. Kalau dikasih sulit ngeluh, dikasih seneng lupa diri. Nah itu sifat asli manusia. Jadi kalau ada teman kita biasanya belok ke masjid, bolak-balik ke masjid, tiba-tiba hilang dari masjid, jangan-jangan dia lagi dikasih ujian kenikmatan. Biasanya hidupnya susah, mondar-mandir ke masjid, begitu hidupnya enak, seneng, lupa jalan ke masjid. Lupa jalan ke masjid, ingatnya jalan ke sono mana, Taman Sari apa tuh? Yang banyak lampu kerlap-kerlip itu. Nah itu ujian. Siapa yang terbebas dari keluh kesah? Yang terbebas dari keluh kesah adalah orang-orang yang sudah sholat, yang sholatnya sudah ad-dawam, ya, sudah langgeng, ya. Sholatnya sudah tidak terganggu oleh hiruk pikuknya kehidupan. Sholatnya sudah tidak terganggu oleh kesibukan-kesibukan dunia. Nah itu baru hilang keluh kesah. Panas banget ya? Ya emang lagi musimnya panas, kita terima aja. Ya, bentar lagi juga hujan. Ya Allah hujan mulu anu. Ya memang lagi musimnya hujan. Besok lusa juga hilang hujan berganti panas. Nah ini proses dalam rangka kita menuju kepada kesabaran. Jadi kalau kita sholatnya sudah istiqomah, insya Allah akan muncul namanya as-sabru, ya, tingkat kesabaran yang tinggi, sifat sabar yang tinggi. Ya, muncul sifat sabar itu karena sholatnya sudah istiqomah. Nah sementara bangunan sholat istiqomah itu susah apa susah? Susah apa susah? Ya susah. Ya, bangun sholat istiqomah itu susah. Ya. Nah biasanya latihannya itu berangkat dari sholat subuh. Kalau sholat subuh itu sudah bisa istiqomah berjamaah, insya Allah sholat-sholat yang lain ringan, enteng. Melatih sholat subuh supaya bisa berjamaah, kita harus mulai memaksakan diri sholat tahajud. Nah itu kuncinya. Kalau kita sudah bisa memaksakan diri sholat tahajud, maka insya Allah subuhnya mulai istiqomah.
Tapi kalau tahajudnya belum istiqomah, ya, subuhnya juga boleh jadi masih belang-belentong. Kadang ke masjid, kadang enggak ke masjid. Ya. Enggak ke masjidnya lebih sering daripada ke masjid. Tapi kalau sudah tahajud ini sudah tank istiqomah. Sebut saja karena sekarang ini subuh sedang jam 4:30 ya. Ya, udah nggak usah dari malam dah. Qalilan minal lail, ya, sedikit dari malam, ya. Karena kata Allah kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Orang yang berselimut, bangun malam, ya. Qumil laila illa qalila, bangun malam sekalipun sedikit dari malam. Awin qus minhu qalila, atau dikurangi dari sedikit malam. Auzid alai, atau ditambahin. Ditambahin nisfahu, boleh setengahnya, ya. Ya, atau sulusahu, ya, atau sepertiganya. Jadi jam 4 bangun, ambil wudu, ya, ya, buru-buru, ya, ambil wudu, gerakin badan, langsung gelar sejadah, sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat masih keburu. 4 rakaat rapi, ya, di masjid udah mulai as-salatu wassalamu alaik, jalan kita ke masjid. Nah, ini melatih supaya 5 waktu menjadi istiqomah. Gerakannya mulai dari subuh istiqomah. Syukur-syukur bisa lebih awal dari itu, ya, tahajudnya bisa lebih banyak. Nah, kalau subuh sudah kena istiqomah, insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya itu lebih ringan. Karena paling berat itu biasanya gerakan sholat kita adalah sholat subuh berjamaah. Kita harus bersyukur kepada Allah dengan syukur yang berkepanjangan, karena Allah telah berikan 4 kenikmatan buat kita. Kenikmatan yang pertama, Allah ciptakan beribu-ribu makhluk, tetapi Allah pilihkan kita diciptakan menjadi manusia yang mulia, menjadi makhluk yang mulia, yaitu manusia. Ya. Ya, kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk manusia. Ini pilihan Allah. Pernahkah kita bayangkan kalau sperma kita dulu adanya di perut kambing, kira-kira kita jadi apa? Jadi wedus. Sperma kita disiapkan oleh Allah di perut manusia, maka kita lahir jadi manusia. Manusia berangkat dari Nabi Adam. Allah mensifati laqad karramna Bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam. Maka kita bersyukur karena kita dipilih oleh Allah menjadi makhluk namanya manusia. Laqad karramna Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam, dan kami taklukkan yang di daratan maupun yang di lautan, ya, ya, untuk kepentingan anak keturunan Adam. Dan kami berikan rizki kepada mereka, rizki yang baik-baik. Kita dipilihkan oleh Allah rizkinya yang baik, yang baik-baik. Sekalipun berangkat dari jenis yang sama, rumput, ya. Kalau kambing, kerbau, sapi lihat rumput hijau, udah langsung nafsu, ambil sama dia makan. Kalau kita lihat rumput bagus, misalnya bayam atau kangkung
diapain? Iya, dimatengin dulu ya. Ambil dari pasar, dicuci, dipotong-potong ya. Tambahin bumbu, dimasak, baru dimakan. Ayam disuguhin gabah, langsung dimakan. Ya, beras langsung dimakan. Kita dapat gabah, diapain dulu? Ya, diselip, ya, digiling dulu di mesin giling. Udah begitu dibawa ke rumah supaya jadi nasi. Bagaimana caranya? Ya, dimasak, ya, direbus, diliwet. Sebelum diliwet itu beras diapain? Dicuci. Apa nyuci beras itu apa bahasanya orang kita? Mesusi apa mesusu? Mesusi. Ya, itu bahasa yang mulai jarang terdengar itu ya. Ya, nyuci beras itu namanya mesusi ya. Nah, baru direbus ya. Mateng ya. Nggak puas ya, masih kudu ada lauk pauknya. Nah itu namanya ya, wa razaqnahum minat thayyibat. Kita dikasih rezeki yang baik. Ya, mau disuap jatuh kotor, udah lewat. Coba ayam ya. Nasi kotor, sikat. Nah itu namanya wa razaqnahum minat thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Jadi rasa syukur kita harus berkepanjangan karena kita dipilih oleh Allah menjadi makhluk manusia. Yang kedua, kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah menjadi orang laki-laki. Ini khusus rahasia laki-laki ini. Laki-laki itu lebih mulia setingkat daripada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu di atasnya perempuan. Pantesan maunya di atas mulu. Di atas maksudnya tingkatannya, bukan di atas kemana-mana, bukan ya. Ya. Jadi laki-laki setingkat di atas daripada perempuan. Karena apa? Imannya orang laki-laki itu penuh. Kalau imannya orang perempuan nus, setengah ya, setengah. Mana buktinya setengah? Orang laki-laki ada pre-sholat gak? Enggak ya? Enggak pre-sholat kan? Nah, orang perempuan? Pre, kapan? Lagi men. Lagi men. Ya, seminggu atau 15 hari pre dia sholat ya, sekalipun kalau sholat itu harus dibayar ya. Ya. Maaf, kalau sholat nggak dibayar ya. Ya, puasa yang dibayar ya. Jadi orang perempuan pre sholat nggak usah dibayar. Orang laki ada yang pre sholat nggak? Nah, kalau ada berarti lagi men dia. Kayak perempuan. Orang laki nggak ada pre sholat. Orang perempuan, orang laki pre puasa nggak? Nggak. Orang perempuan pre kalau lagi men. Ya, berarti ya setengah imannya daripada laki-laki. Cuman kalau puasa harus dibayar. Kenapa kalau sholat nggak dibayar? Kalau puasa dibayar? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ngasih agama itu, Allah menghendaki yang mudah, yang ringan, dan Allah tidak menghendaki yang sulit, yang susah. Kalau sholat itu harus diqadha ketika perempuan sedang haid, berarti perempuan itu sholatnya double terus. Iya, seringan double kan? Seminggunya double ya. Seminggu double, seminggu normal ya, men lagi, ntar seminggu double lagi. Nah, repot itu. Tapi kalau puasa karena ibadah tahunan jadi dibayar.
Jadi kita bersyukur kita diciptakan oleh Allah jadi kaum laki-laki. Nah, laki-laki itu yang menarik perempuan, ya. Ya. Makanya kalau kata bahasa Pak Haji Budi, ya, perempuan itu donya nunut, swarga katut, nah, gitu ya, Pak Haji ya. Ya, dunianya ngikut, surganya ya ke bawah. Gitu. Ya, contohnya begini, kalau RT-nya laki-laki, istrinya Pak RT dipanggilnya Bu RT, itu berarti nunut, itu ngikut sama suaminya. Bu RT mau kemana? Emang gua RT, laki gue yang RT. Nah, tapi tetap aja dipanggil Bu RT. Coba kalau yang jadi RT istrinya, suaminya dipanggil Pak RT enggak? Enggak. Berarti dunianya enggak nurut, ya, orang laki. Nah, swarga nunut, neraka katut. Ya, surganya ya ngikut sama suami. Kalau perempuan mau dinasehatin suami. Kalau perempuan itu ngelawan sama suami, ya, itu suami yang katut ke neraka. Kalau perempuan ya menjadi sebab dosanya laki-laki. Ya. Orang perempuan yang baik itu, mak, kalau keluar pakai kerudung dah, kerudungan, tutupin tuh palanya gitu. Iya Pak, ya, terima kasih sudah mengingatkan. Itu perempuan baik. Ya. Mak, pakai kerudung keluar. Alah, orang nyapu doang depan pintu rumah masih pakai kerudung. Nah, ada yang begitu. Nah, ini berarti sudah mulai ngelawan. Ringan itu enteng, tapi ngelawan. Biar kata depan pintu rumah, tapi mah itu Ustadz Predi lewat, ya. Ustadz Rosidi lewat. Kalau lewat mama lagi nggak pakai kerudung, dosa nggak? Iya. Nah terus kalau dosa, siapa yang kena dosanya? Suami. Oh, itu. Jadi itu perempuan yang baik, nasehatin ya nurut. Ya, tapi perempuan yang rada-rada kurang baik, kalau dinasehatin suka ngelawan. Ya. Kalau nggak ngelawan ngambek. Ya. Begitu doang aja, begitu perempuan. Nah, maka laki-laki lebih di atas orang perempuan. Yang ketiga, kita kudu bersyukur terus-menerus. Kenapa? Karena Allah telah menggiring kita menjadi orang Islam. Kita dituntun oleh Allah memperoleh hidayah mengikuti ajaran agama Islam. Loh, memang kenapa? Karena inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengikuti agama selain Islam, maka pasti ditolak oleh Allah dan dia akan menjadi orang rugi besok di akhirat. Orang mukmin itu adalah ahlul jannah. Orang kafir ahlun nar. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama, ya, penghuni neraka sama penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga mereka itu faiz, beruntung. Berarti penghuni neraka orang yang celaka. Siapa yang celaka? Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang celaka besok di akhirat, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bagi seseorang tidak ada yang bisa diandelin kecuali apa yang dia upayakan. Itu orang kafir. Tapi kalau orang mukmin masih bisa ngandelin amalnya, masih bisa ngandelin sedekah jariyahnya, masih bisa ngandelin anak-anak yang soleh, masih bisa ngandelin ilmu yang manfaat, masih bisa ngandelin bangun bikin sumur untuk
keperluan banyak orang, masih bisa ngandelin kebaikan-kebaikan yang dia tinggalkan, masih bisa ngandelin mushaf yang disedekahkan, yang diwakafkan di masjid-masjid. Orang mukmin. Nah itu ayat ini berlaku untuk orang kafir. Karena dipakai sama orang lain ya. Orang meninggal itu nggak usah disedekain, nggak usah didoain, nggak usah dikirim doa yasin tahlil, nggak usah, percuma, nggak sampai. Dia pakai ayat ini, wa allaisa lil insani illa masa. Ini salah dalil namanya ya. Bahwasanya orang itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang ia upayakan. Itu khususnya orang kafir. Orang mukmin masih banyak ya, jariah yang mengalir kepadanya. Kita bersyukur oleh Allah dititahkan menjadi orang Islam, karena agama Islam agama yang benar, agama yang bakal diterima oleh Allah. Tuh. Jadi kita kudu bersyukur, alhamdulillah. Yang keempat, kita bersyukur kepada Allah karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang bakal selamat, umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Kita menjadi umat Nabi Muhammad, bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Sebab sedelangsak-delangsaknya umat Nabi Muhammad masih ada harapan bisa masuk ke dalam surga sepanjang masih punya iman. Kenapa? Karena Nabi yang sudah berjanji ya, syafaati ya, li ummati min ahlil kabair yaumal qiyamah. Syafaatku itu besok aku pakai buat nolongin umatku yang punya dosa-dosa besar di hari kiamat. Berarti sebelok-beloknya umat Nabi Muhammad masih ada harapan bakal bisa sampai ke surga. Apalagi yang kemudian ya kita sudah melatih diri menjadi orang-orang baik ya. Maka kalau ada orang membid'ahkan, mengkafirkan kita, itu saya kadang-kadang juga bingung ya. Sementara orang kafir saja hanya dengan satu kalimat syahadat ya, dia masuk Islam, dosa sepanjang hidupnya hapus ya. Orang non muslim di usia 60 tahun dia masuk Islam, itu dosa 60 tahun yang lalu hapus semua, hilang ya. Kemudian pagi masuk Islam ya, lalu siang meninggal ya, ya subuh belum sholat karena belum Islam, zuhur belum sholat karena belum masuk waktu zuhur, dia meninggal dunia ya, surga apa neraka? Nah, surga karena dia sudah masuk Islam padahal belum sholat. Syahadat juga baru sekali. Masa kita yang syahadat sehari berapa kali kita syahadat ya. Sholat kita 17 rakaat, tahiyatnya berapa kali? 9 kali ya. Belum tambahan sholat-sholat sunnah. Belum kalau ada undangan kendurenan, tahlilannya banyakan lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Masa begitu masih mau dikafirkan ya. Sementara orang kafir masuk Islam baru sekali dua kalimat syahadat saja hapus bersih. Jadi kita bersyukur kita dititahkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, berangkat dari situ menjadi umat Islam ada perintah sholat. Pekerjaan sholat kalau sudah istiqomah, sudah dawam, memberikan nilai-nilai positif, diantaranya adalah akan terhindar dari penyakit keluh kesah. Sabda Nabi, syarru ma fir rajuli syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Paling buruk bagi orang laki-laki itu adalah pelit yang kelewatan ya, dan penakut yang berlebihan.
Orang laki-laki, jadi ada yang baik buat orang laki-laki, ada yang baik buat orang perempuan, tapi nggak baik buat orang laki-laki. Apa itu yang baik buat perempuan? Pelit, baik buat perempuan. Tapi kalau buat orang laki-laki, pelit itu buruk. Ya. Kenapa orang perempuan kudu pelit? Karena kalau perempuannya boros, ya, kira-kira itu rumah tangga bisa beli rumah nggak? Bagaimana beli rumah? Duitnya ya brojol dulu, berobos mulu ya Pak Haji Budi. Nggak ada rem-remnya. Gitu. Orang perempuan pelit boleh, ya. Ya. Tapi kalau orang laki pelit jelek. Orang perempuan galak pantas, ya. Orang laki-laki galak nggak pantas. Galak kepada siapa? Kepada lawan jenis. Ya, orang perempuan ya, di rumah sendiri ada tamu laki-laki, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, bukain pintu sama perempuan, waalaikumsalam. Siapa Pak? Saya Rahman. Ya. Rahman siapa ya? Orang mana ya? Itu. Oh, saya teman suami ibu. Kan saya udah pernah ke rumah ibu. Oh mohon maaf, ya suami saya lagi gak ada. Ya. Bapak perlunya apa? Ntar saya omongin aja. Kalau enggak, ntar kira-kira jam 10 pagi Bapak buru pulang, boleh balik lagi. Nah itu namanya perempuan galak. Cakep apa enggak? Cakep. Tapi coba perempuan begitu ada laki-laki dan, oh Bapak silakan masuk. Ya. Bapak mau kopi, teh apa susu? Bagaimana kira-kira? Ya milih susu. Suami saya belum pulang, ntar paling sejam lagi kali Pak. Gitu. Ya sejam kan kesempatan banyak tuh setan tuh. Iya. Ya. Setannya setan uka-uka lagi kan bahaya itu. Iya. Ya Allah, tuh orang perempuan galak boleh, orang laki-laki galak nggak pantas. Ya. Ya. Khususnya kepada lawan jenis. Ya, itu antara lain. Jadi syuhun halik itu pelit yang berlebihan, tuh nggak bagus. Ya. Wajubnun khalik, ya. Orang laki, orang perempuan takut, bagus nggak? Bagus. Orang laki penakut, jelek. Ya. Orang perempuan nih takut, mau kemana? Mau beli HP di mana? Sono tempatnya pasar HP di mana? Nah, Roxy, ya. Wah takut saya nggak bisa naik motor gitu. Ya. Bagus, ya. Kalau bisa naik motor, jalan sendiri mulu, barber sono kemari, ya. Nah, karena nggak bisa naik motor, takut, akhirnya boncengin sama suami. Aman nggak tuh? Aman. Kalau jalan sendiri, selonang sendiri, bisa bahaya. Orang laki mau beli HP ke Roxy, takut saya sendiri, lah cengeng lu orang laki. Itu. Jadi ada yang bagus buat orang perempuan tapi nggak bagus buat orang laki. Jadi kalau kita ingin terhindar dari penyakit keluh kesah, maka latih sholat kita menjadi sholat yang daimatun. Walam yabra' min tilka sifati dzamimati illa al-musalluna ad-daimuna ala salatihim. Walam yabra', dan tidak akan sembuh, min tilka sifati, dari sifat-sifat itu, ad-dzamimati yang tercela, illa al-musalluna, kecuali orang-orang yang salat, ad-daimuna, yang sudah langgeng, ala salatihim, atas salat mereka, fi awqatiha, langgeng dalam waktunya. Waktunya sudah terjadwal dengan baik, yaitu sholatnya berada di awal waktu. Al-mulazimuna, yang mulazamahkan, yang sudah terus menerus laha pada waktunya sholat. Fa innaha, karena bahwasanya sholat yang mulazamah itu, sholat yang berada di awal waktu, hawwalathum,
akan mampu merubah kepada mereka minat tiba'is sayyiati, dari tabiat buruk, ilat tiba'il hasanati, kepada tabiat yang baik. Wa tawwarathum, dan dapat menumbuhkan kepada mereka fi atwaril kamalati, pada pertumbuhan yang sempurna, wal fadaili, dan yang utama. Jadi salat itu yang sudah mulazamah fi awqatiha, ya, atau ad-daimah ala salatihim wal mulazamah fi awqatiha, salatnya sudah langgeng dan dia sudah terstruktur salat itu pada awal waktu, apalagi berjamaah, maka salat itu akan mampu merubah diri kita dari tabiat-tabiat yang buruk kepada tabiat-tabiat yang lebih baik. Lalu dapat menumbuhkan, ya, sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang lebih utama. Berangkat dari mana? Alladzina hum ala salatihim daimun. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran pagi hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.